Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Apa yang saudara lakukan ketika diperhadapkan dalam situasi di mana saudara harus memilih apakah mengikuti perintah atasan, ya, tetapi bertentangan dengan kebenaran, atau tetap melakukan kebenaran sekalipun hal itu bertentangan dengan otoritas dari pimpinan saudara? Biasanya kebanyakan orang akan kebingungan dalam mengambil keputusan ini, ya kan? Karena yang terjadi adalah maju kena, mundur kena. Lalu sebagai orang percaya, apa sikap yang harus kita ambil? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus pertama-tama memahami arti otoritas. Otoritas adalah wewenang, hak atau kuasa yang mewajibkan untuk menentukan hukum, norma-norma dalam keteraturan dan kepatuhan. Nah, otoritas juga berbicara tentang ketaatan dan tanggung jawab. Jadi otoritas akan membuat adanya satu keteraturan, ketertiban, dan tatanan kehidupan bermasyarakat yang dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Dalam konteks kekristenan, otoritas tertinggi bagi manusia adalah Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Allah lah yang memiliki otoritas tertinggi, yang artinya apa? Dia berdaulat untuk menuntut kepatuhan. Karena dialah Tuhan atas segala bangsa. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana wujud otoritas Allah dalam kehidupan manusia? Otoritas kepada Allah akan terwujud nyatakan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, pemahaman bahwa otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya adalah Allah inilah yang akan menjadi dasar untuk kita tunduk kepada otoritas yang ada di dalam kehidupan kita. Otoritas ini ada di dalam setiap aspek kehidupan kita, mulai dari kita lahir sampai kita mati. Dari lingkup terkecil yaitu keluarga, anak harus tunduk kepada otoritas orang tua. Itu ada di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ya. Kemudian dalam hubungan pernikahan, istri harus tunduk kepada otoritas suami. Itu ada di Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Sedangkan dalam aspek pekerjaan, seorang bawahan harus tunduk kepada otoritas atasannya. Itu ada di Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Nah, bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat? Seorang warga harus tunduk kepada pemerintah. Itu ada di Roma 13 ayat 1 sampai 7. Ya. Dan dalam aspek kerohanian, otoritas jelas ada di pemimpin rohani kita. Itu ada di dalam Ibrani 13 ayat 17. Nah, dari sini kita melihat ketika seorang manusia lahir ke dunia, dia langsung berada di bawah otoritas. Pertanyaan berikutnya, mengapa otoritas itu sangat penting dalam kehidupan kita? Karena otoritas merupakan sesuatu yang bisa mempengaruhi hidup seseorang. Dalam konteks apa? Dalam konteks mempengaruhi perilaku seseorang, baik atau buruknya. Juga dalam konteks mempengaruhi keputusan seseorang, benar atau salah. Dan juga mempengaruhi pilihan, apakah ya atau tidak. Nah, ketiga konteks tadi sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia tunduk kepada otoritas.
Jadi adanya otoritas dalam kehidupan seseorang akan mempengaruhi bagaimana dia menjalani kehidupan ini. Nah, apa akibatnya jika kita tidak berada di otoritas? Mari kita lihat contoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu siapa? Raja Saul, yang tidak mau tunduk kepada otoritas Nabi Samuel. Nah, kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 13 ya, ayat 1 sampai 14. Apa yang Saul lakukan kelihatannya baik, yaitu mempersembahkan kurban. Tetapi ketika hal itu dilakukan tidak di bawah otoritas, maka jelas-jelas ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan menjadi sesuatu yang berakibat fatal, di mana Saul ditolak oleh Allah untuk menjadi raja orang Israel, yang nantinya akan diganti oleh Daud. Nah, dari kisah Saul ini juga kita bisa melihat mengapa seseorang sulit untuk masuk dalam otoritas. Biasanya orang tidak mau tunduk kepada otoritas karena mereka sering menggunakan logika. Dalam keadaan yang terdesak, ketika Samuel tidak kunjung datang di dalam ayat tadi ya, dan rakyat mulai ketakutan, Saul mulai menggunakan logikanya. Inilah yang perlu kita waspadai. Jangan menggunakan logika kita sendiri, tetapi tunduklah kepada firman Tuhan yang merupakan otoritas tertinggi dalam hidup ini. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, firman Tuhan adalah otoritas yang paling tinggi. Jadi dalam setiap aspek kehidupan, ketika kita tunduk kepada otoritas yang ada di dunia ini misalnya ya, harus berkaca kepada firman Tuhan. Sepanjang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita boleh untuk tidak tunduk. Hanya ada dua pilihan. Kalau otoritas itu berasal dari Tuhan, pasti akan sesuai firman Tuhan. Tetapi ketika ia tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti otoritas tersebut berasal dari si jahat. Nah, tapi hati-hati ya. Kita juga perlu memahami sesuai konteks yang benar. Misalnya begini, para tentara yang bertugas di medan perang, dalam rangka mempertahankan kedaulatan sebuah negara, mereka diperbolehkan untuk berperang, bahkan sampai membunuh. Lalu bagaimana jika dalam konteks pekerjaan kita sehari-hari sekarang? Nah, coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 18. Saya ngambil dari terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Saudara-saudara yang menjadi pelayan, tunduklah kepada majikanmu dengan sehormat-hormatnya. Bukan hanya kepada mereka yang baik hati dan peramah, tetapi juga kepada mereka yang kejam. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa kita harus menghormati otoritas dari pemimpin. Bukan hanya mereka yang baik loh, atau peramah, tapi juga yang kejam. Nah, kita harus memahami makna dari kata kejam di sini, sehingga tidak salah tafsir. Ya, yang dimaksud kejam di sini adalah cara dari seseorang pemimpin tersebut, bukan tujuannya yang bersifat kejam. Terkadang maksudnya atau tujuannya itu memang baik, tetapi kadang disampaikannya dengan cara yang kurang pas, yang terlalu keras misalnya. Sehingga terkesan bahwa orang ini adalah pemimpin yang kejam. Padahal konteks kejam di sini adalah cara dia memimpin. Ya. Nah, dalam hal ini firman Tuhan mengajarkan kita tetap harus tunduk kepada pemimpin kita sekalipun cara dia memimpin dengan cara yang keras. Tapi selalu tujuannya baik. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan, bagaimana jika pemimpin kita memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan? Bagaimana kita harus meresponi? Yang pertama, selama kita masih ada di bawah kepemimpinannya, kita harus tetap menghormati otoritas pemimpin. Tetapi di samping itu, kita harus juga meminta hikmat kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apakah yang saya lakukan ini benar di hadapan-Mu Tuhan? Apa rencanamu, kehendakmu? Mengapa saya harus ada di dalam perusahaan seperti ini? Apakah ini bagian dari prosesmu untuk membentuk karakterku untuk tunduk?
Itu respon pertama. Nah, respon berikutnya, bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini tidak sesuai dengan kehendak-Mu, berikan saya kekuatan untuk menanggungnya, atau saya harus keluarkah dari perusahaan ini? Karena saya lebih takut kepada Engkau Tuhan daripada kepada manusia. Nanti Tuhan akan kasih jawaban. Tetapi harus diingat, jangan terbawa emosi rohani ataupun ego kita loh. Sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Jika Tuhan mengizinkan saudara untuk meninggalkan perusahaan tersebut, Tuhan yang akan membukakan pintu bagi saudara di tempat lain. Dan ingat, waktu-waktunya Tuhan dan cara-caranya Tuhan dan bukan kita loh. Tetapi jika Tuhan masih mengizinkan saudara untuk tetap ada di tempat itu, Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara untuk menghadapi pemimpin tersebut. Nah, bagaimana agar hikmat Tuhan itu yang menuntun saudara? Miliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu tidak terbatas pada ruang dan waktu. Artinya dimanapun, kapanpun, saudara tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga ketika saudara menghadapi pimpinan yang seperti itu, saudara harus berserah cara-caranya Tuhan dan bukan cara kita. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.